Langkat berikrar di hadapan seluruh masyarakat Kabupaten Langkat. Satu, menghindari, menolak, dan melawan segala bentuk perilaku dan perbuatan korupsi yang menyengsarakan rakyat dalam setiap pelaksanaan tugas jabatan ataupun tugas dan tanggung jawab yang saat ini diemban. Dua, tidak akan menerima hadiah atau gratifikasi yang dianggap suap, meminta hadiah atau sesuatu, melakukan pungutan liar atau melakukan pemerasan dari dan atau terhadap masyarakat, atau dari dan atau terhadap siapapun yang akan berakibat hukum. Tiga, bersatu hati untuk mewujudkan Kabupaten Langkat yang sungguh-sungguh melayani masyarakat dan tidak gentar untuk melaporkan kepada penegak hukum, pengawas internal atau saluran lainnya terhadap oknum-oknum pada jabatan apapun yang tetap meneruskan perilaku dan perbuatan koruptifnya. Kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kami hidayah, hikmat, dan kekuatan untuk menjadi suluh dan teladan bagi masyarakat Kabupaten Langkat. Terima kasih. Dan seluruh Bapak Ibu sekalian, tempat ini ikrar sudah kita ucapkan, yang sudah tertancap di ruangan ini dan juga sampai kepada Yang Maha Kuasa. Ini menjadi pembuktian bagi kita apakah yang kita sebagai teladan Pemkab Langkat ini melaksanakan atau nanti menjadi olok-olok bagi masyarakat masa depan. Kita buktikan, ya, kita buktikan bahwa kita di Kabupaten Langkat bisa berubah, dan kami optimis, ya. Kami optimis, monitor terus juga oleh Pemprov, Pak Gubernur, dan juga Pak PLT Bupati sudah komit, ya. Komit bahwa Kabupaten Langkat pasti akan berubah. Walaupun masih ada oknum-oknum yang masih coba-coba, silahkan, ya. Jadi kami sampaikan kepada inspektorat, bahkan juga kepada Pak Kapolres, Pak Kajari, kita mainkan, ya, bagi yang oknum-oknum yang masih ingin berupaya, ya, merusak tatanan yang sudah coba kita bangun. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan kepada khususnya DPRD Kabupaten Langkat yang sudah memberikan tempat, Pemkab Langkat yang sudah memfasilitasi, Bapak Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara, dan juga kepada Kementerian Dalam Negeri selaku pembina pemerintahan daerah dan seluruh Forkopim yang hadir bersatu padu di Sumatera Utara dan Barat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami Komisi Pemberantasan Korupsi Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi pada hari ini melaksanakan tugas koordinasi pemberantasan korupsi bersama dengan Pemkab Langkat, Pemprov Sumut, dan seluruh stakeholder di Kabupaten Langkat, yang pada intinya kami ingin bangun kembali bersama-sama dengan stakeholder tata kelola pencegahan korupsi yang lebih kuat, lebih solid, supaya
kasus-kasus korupsi sebelumnya tidak terulang lagi, supaya pencegahan korupsi semakin baik lagi, khususnya kepada 3 sektor yang sangat rawan. Pertama adalah sektor pengadaan barang dan jasa. Ini memang harus betul-betul dibenahi karena memang uang APBD sangat terbatas akan sangat tidak efisien akibat korupsi terkait PBJ ini. Apakah dengan pengaturan proyek ataupun juga permintaan fee, komisi yang pasti akan merugikan APBD. Kedua adalah korupsi terkait dengan pengisian jabatan atau jual beli jabatan. Yang ini dampaknya sangat signifikan terhadap profesionalisme dan juga layanan ASN. Sehingga kami minta pada siapapun yang terkait dengan hal ini untuk menghentikan praktik jual beli jabatan. Tadi sudah komit bahwa tidak ada pun jabatan apapun di setiap tingkatan manapun yang dikenakan tarif, semua berdasarkan pada profesionalisme dan juga kompetensi masing-masing ASN yang akan mengisi jabatan. Dan terakhir adalah korupsi terkait dengan dana desa. Kami sudah minta kepada seluruh kepala desa dan juga pihak Pemkab untuk tidak menyalahgunakan, ya baik untuk mengatur ataupun juga mengarahkan proyek-proyek tertentu di desa, sehingga para kepala desa itu mengalokasikan secara tidak sah ataupun juga menyimpang. Lalu juga PBJ yang menggunakan dana desa, apakah di markup ataupun juga permintaan komisi. Jadi 3 sektor ini yang memang sangat rawan, di samping memang masih ada sektor lain, apakah SPPD fiktif ataupun juga pemotongan anggaran yang memang sangat merugikan. Jadi melalui momen ini menjadi titik balik bagi khususnya bagi pimpinan kabupaten dan juga Forkopimda, dan harus ditindaklanjuti karena memang yang paling menantang adalah bagaimana melaksanakan pencegahan korupsi yang harus dilaksanakan secara bersama-sama. Demikian. Terkait pengadaan barang dan jasa, Pak, yang saat ini kan prosesnya sedang berlangsung di Kabupaten Langkat. Apakah menurut kacamata KPK prosesnya sudah berlangsung secara benar atau masih pakai pola-pola yang lama seperti istilah pengantin dan grup-grup itu, Pak? Nah, jadi kalau itu adalah modus-modus sebelumnya, sehingga kami sangat berharap ya pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan, tapi juga sudah kami tekankan kepada Kepala Bagian UKPBJ, Kepala Kadis PU, kepada Kadis Pendidikan dan kadis-kadis lain yang OPD-nya melaksanakan PBJ itu tidak mengulangi modus-modus lama, tapi dilaksanakan secara sebagaimana seharusnya melalui metode yang betul-betul bersih, tidak dilakukan pengaturan-pengaturan yang seharusnya itu sudah menjadi pelajaran. Jadi kalau pun itu masih terjadi, ya kalau itu masih terjadi itu pasti ya suatu saat akan terungkap kembali seperti itu. Terkait lagi, Pak, terkait penggunaan dana desa, apakah BIMTEK menurut kacamata BIMTEK yang dilaksanakan kepala desa di luar Kabupaten Langkat, apakah menurut kacamata KPK sudah merupakan tindakan koruptif tanda kutip, Pak? Nah, jadi itu adalah terkait dengan kebijakan. Kalau kebijakan memang yang paling berwenang adalah Kementerian Dalam Negeri. Kalau untuk konteks korupsi yang KPK soroti adalah dalam hal ya pelaksanaan apakah itu BIMTEK atau pelatihan dan lain-lain, itu terjadi perilaku korupsi atau juga tindak korupsi, misalkan dilakukan markup, misalkan BIMTEK yang sudah dihitung misalkan per orang, misalkan per orang itu 1 juta nilainya, tapi di markup sedemikian rupa menjadi misalkan 1.100.000, 1.200.000, ya disitulah korupsinya, ya. Sehingga ya untuk tempat pelaksanaan yaitu adalah kebijakan yang memang kebijakan itu juga harus mempertimbangkan kepatutan dan juga kemanfaatan. Kalau bisa itu dilakukan di Langkat sendiri atau bahkan di Sumatera Utara, kenapa enggak? Tapi lagi-lagi itu kebijakan. Tapi kalau ada markup ataupun juga pemotongan yang tidak sah, ya itulah KPK melakukan pendalaman. Ini apa dasar dipilih Kabupaten Langkat lokasi rapornya? Apa dasar? Apakah memang termasuk ada sini tinggi tingkat korupsi atau apa?
Ya, jadi kalau secara umum KPK melakukan pendampingan monitoring di 34 Pemda di Sumatera Utara. Melakukan kepada seluruh Pemda dan khusus kepada Langkat yang memang kami mengevaluasi bahwa Pemkab Langkat membutuhkan penanganan khusus karena laporan-laporan ataupun juga potensi-potensi korupsi yang akan terjadi di masa depan itu memang harus dicegah demikian rupa, bahkan meminta dukungan pemerintah provinsi untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara khusus kepada Pemkab Langkat, termasuk juga stakeholder Kementerian Dalam Negeri, KPP, BPKP seperti itu. Oke, gitu.